Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga belajar kita hari ini menjadi berkah. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang masa usia balik. Berapakah umur kalian sekarang? Nah, tentu saja mempunyai perubahan dari kalian kelas 1 sampai ke kelas 4 ini. Ada perubahan dari mental, dari fisik, dari berat badan, usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Secara bahasa, balik berarti sampai. Menurut istilah balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan keluar mani, mimpi basah. Dan bagi perempuan ditandai dengan haid atau darah kotor. Ketika akan belajar tentang tanda-tanda dalam pandangan Islam, pandangan ilmu fikih merupakan hasil kajian para ulama. Sedangkan ilmu biologi adalah hasil penelitian para ilmuwan yang menekuni biologi. Kedua pandangan ilmu ini saling melengkapi dan keduanya sumber dari ilmu Allah. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Fikih ialah ilmu tentang Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasanya adalah tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik untuk anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja. Pertama yaitu mimpi basah. Yang kedua yaitu haid, menstruasi bagi anak perempuan. Yang ketiga yaitu berumur 15 tahun atau 12 sampai dewasa. Sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan dengan berdasar perhitungan kalender Hijriah. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik. Kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Anak yang mengalami mimpi basah atau haid sedang berhadas besar untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat, baca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Tata cara mandi yang pertama, mencuci kedua telapak tangan. Mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Membersihkan tangan kiri, menggosoknya ke tanah atau pakai sabun. Berwudu sempurna. Membasuh kaki. Menuangkan air pada anggota badan. Menyelah-nyelahi rambut kepala dengan air jika rambut tebal atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut.
Niat mandi wajib dilakukan dalam hati pada awal basuhan anggota tubuh. Larangan bagi orang yang berhadas besar: sholat, sujud tilawah dan sujud syukur, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, tawaf, berdiam di masjid, itu tidak boleh. Tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Yang pertama yaitu laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Selain fisik, hormon testosteron juga mempengaruhi perkembangan mental. Laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikannya secara praktis. Untuk perempuan, perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Perubahan itu antara lain terjadi pada pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada alat